Ketika ditanya, Pak, ikut macet ya? Iya Pak, latihan untuk lebaran. Jadi latihan. Kadang-kadang dosen, karyawan juga belum apa-apa. Ya, Pak Dekan nyiapkeun ya THR cenah teh. Jauh sebelum lebaran sudah pada ngomong seperti itu. Jadi ini mental diberi. Jadi pemimpin itu riweuh karena riweuh. Akhirnya dari Sabilul Huda jadi Sabilul Aduh. Pak Dekan lah. Mungkin belum apa-apa sudah mikirin gimana ini ribut untuk tapi bagusnya itu dianggarkan sebelum puasa. Makanya dan anggaran masjid lama itu diganti oleh orang tua mahasiswa, diberi nama Iqomah, Ikatan Keluarga Orang Tua Mahasiswa. Sarmada, mudah-mudahan sarmadan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Jumpa lagi dengan saya Buya Mujib di program Sajian Ringan Hikmah Ramadan Sarmada Laboratorium Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan pada kesempatan ini alhamdulillah kita kedatangan tamu yang istimewa. Ini beliau guru saya, banyak saya belajar dari beliau, terutama terkait dengan dakwah dan bagaimana atau dalam sunnah itu mirosea masyarakat. Ya, beliau adalah kiai, dai, ya seniman juga, ya, dan termasuk penggawa dalam mewujudkan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dan sekarang alhamdulillah beliau diamanati untuk memimpin sebuah perguruan tinggi Islam di Tatar Sukabumi, ya. Sekolah Sukabumi, ya. Institut Agama Islam Sukabumi, ya. Beliau adalah Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Abidin, Magister Agama. Yang saya tahu sejak saya mahasiswa banyak diajak kemana saja, sana kemari dengan berbagai program. Pak Kiai ini sepertinya setiap orang punya masalah, Pak. Tapi Pak Kiai ini seperti tidak punya masalah. Jadi kalau bahasa kami di bawah itu Pak Jena itu taranya kuan masalah. Artinya masalah itu ada tapi tara di sakuan gitu kan. Semoga sehat selalu, Prof. Amin. Wilujeng Sumbing, Prof, di rumah produksi siaran Sajian Ringan Hikmah Ramadan, Labdak Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, kali ini kita akan berbicara seputar apa sih konsep apa dan seperti apa ketika kita akan masuk Ramadan, dan apa sih sebetulnya yang akan kita laksanakan, kita lakukan di bulan Ramadan agar betul-betul Ramadan itu bermakna kepada diri kita. Kira-kira seperti apa ini, Prof? Ya, terima kasih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kepercayaan dari pimpinan fakultas dan wabil khusus penyelenggara dan pelaksana teknis Sarmada Sajian Ringan Hikmah Ramadan. Namanya hikmah itu juga kita pahami fi kulli syai'in hikmatun. Dalam setiap sesuatu itu pasti ada hikmah. Ada hikmahnya. Dan hikmah di Ramadan itu sangat banyak, tentu saja. Dan hikmah sendiri ma'rifatu syai'in, mengetahui sesuatu, di balik sesuatu. Nah, sekarang ada kegiatan Ramadan. Apa hikmah di balik Ramadan? Maaf, saya kena hobi senandung ya. Nah,
Pak Nggak apa-apa. Dr. Mujib ini. Iya. Ini Pak Mujib Biar ini puasanya tidak terasa lama. ya. Pak Dr. Mujib ini merangkap juga. Dia di samping cendekiawan sudah ditandai dengan gelar doktor yang tidak diragukan lagi dari sisi kapasitas nalar intelektual. Seorang mubalik juga dan syarat dengan seorang qari nasional, aset Jawa Barat, aset nasional juga, dan wabil khusus aset kampus UIN. Sebab di UIN ini dengan branding Wahyu Memandu Ilmu itu masih termasuk dan terhitung barang langka yang kiroatnya Bujawad bagus, dan karena langka ini harus dilestarikan. Ya, harus dilestarikan dan ini menjadi aset betul. Kalau yang tahfidz Quran saya kira hafidz-hafidz sudah banyak sekarang. Dari yang 5 juz, 10 juz, 20 juz, bahkan 30 juz. Bahkan ada yang sudah menjadi peringkat internasional dalam kapasitas seorang hafidz Quran. Tapi dari segi qiraat, tilawah khususnya yang mujawad itu masih sangat barang langka. Karenanya saya sangat mengapresiasi tentang program-program yang digelindingkan oleh laboratorium dakwah ini. Mungkin istilahnya untuk laboratorium ini direktur apa-apa. Ya. Direktur-direkturan lah kira-kira. Jadi setingkat itu, dan saya mengapresiasinya ketika ada tawaran seperti ini, ya saya ingin nimbrung sedikit tentang itu. Nah, ada senandung begini, ini sulit karena belum ada rekaman nih Pak, ya. Belum terekam. Saya belum pernah merekam senandung ini. Ramadan, bulan yang penuh hikmah barokah. Ramadan, bulan penuh pengampunan Tuhan. Ramadan, hari-hari pembakaran. Ini kira-kira itu. Di situ ada Ramadan, bulan penuh hikmah barokah. Salah satu hikmah yang bisa kita tarik dari bulan Ramadan ini tidak hanya dirasakan oleh umat Islam saja, tapi dirasakan oleh semua manusia, saya kira. Bahkan orang-orang yang dalam tanda petik sama sekali tidak beriman kepada Tuhan menikmati hikmah Ramadan itu. Contoh, bahkan sama-sama ikut merindukan. Ada yang merindukan karena memang keimanan, ada yang merindukan karena usaha dia, bisnis dia, keuntungan material. Ya. Bayangkan, belum apa-apa kita sudah persiapan Ramadan. Lebarannya masih jauh, puasanya juga belum. Tapi bahasa, wah ini menghadapi bulan Ramadan, sudah siap segalanya. Sehingga betul-betul dirasakan. Bayangkan, hari Minggu kemarin saja, kalau kita datang dan berkunjung ke tempat-tempat rekreasi, hampir tidak ada tempat rekreasi destinasi wisata yang kosong dengan pengunjung, dengan alasan munggahan, Pak. Kalau daerah Kulon, Cianjur itu sebutnya Papajar, Pak. Ya, Papajar. Cianjur, Sukabumi, ada Bogor juga ada Papajar. Nah, mungkin hari Minggu kemarin dipandang hari terakhir sebelum memasuki Ramadan kan. Sehingga mereka ramai di situ, yang iringan motor, kendaraan, keluarga dan seterusnya. Sampai jalan itu dari Garut kebetulan saya juga ikut mungkin ya, ikut dalam arena itu. Ikut macetnya. Ya, kurang dari sana itu macet di jalan itu. Nah, ini di tengah-tengah kemacetan itu orang menjadi suka bergembira, sukaria di situ. Tidak ada yang menggerutu karena macet. Enjoy saja mereka. Karena ngabrinya karena. Dan ini ketika ditanya, Pak, ikut macet ya? Iya Pak, latihan untuk Lebaran. Jadi latihan. Jadi itu dilatih macet. Kita juga tidak tahu dia itu puasa atau enggak nantinya. Ya, soal puasa itu kan bukan jadi hitungan, tapi begitu dahsyatnya pengaruh Ramadan. Artinya ada magnet yang sangat kuat di situ. Belum lagi nanti di tengah-tengah kesulitan, maaf misalnya sekarang isu tentang kesulitan
minyak goreng, kesulitan gula pasir, kemudian ada juga sekarang tiba-tiba harga BBM Declight khususnya itu sudah tiba-tiba anjlok naiknya sekian puluh persen mungkin dari harga yang tadinya standar seperti itu sampai sekarang. Tapi orang enjoy saja menikmati itu. Ini juga mungkin salah satu hikmah menghadapi bulan Ramadan, jangan terlalu banyak ngoceh lah kira-kira orang itu. Belum lagi nanti diskon-diskon untuk Lebaran itu luar biasa di toko-toko besar. Ya, diskon. Siapa yang punya mall-mall besar itu? Ya. Mungkin bukan Muslim, tetapi begitu hadir Ramadan segalanya disiapkan untuk itu. Mendapatkan ketumpahan dari Ramadan. Ya, betul-betul. Kemudian juga misalnya tukang sablon, Pak. Di mana-mana nanti kan dipasang gitu. Spanduk. Hormati bulan Ramadan. Spanduk-spanduk, mari kita manfaatkan bulan Ramadan. Macam-macam lah. Dari mulai tukang sapu sampai pimpinan puncak di setiap lembaga itu memikirkan tentang itu. Dan riweuhnya bagi pimpinan-pimpinan lembaga itu, Pak, marmir itu. Karena dengan ada isyarat tunjangan Ramadan, tunjangan Lebaran, segala macam itu. Jadi pemimpin itu riweuh karena riweuh. Ya, riweuh betul karena riweuh. Jadi mikiran riweuh jadi riweuh. Mikiran riweuh jadi riweuh. Jadi aduh, tak itu. Jadi akhirnya dari sabilul huda jadi sabilul aduh. Nah ini betul dari riweuh jadi riweuh. Coba saja janganlah jauh-jauh lah. Saya kira Pak Rektor kita saja, Pak Dekan lah. Mungkin belum apa-apa sudah mikirin gimana ini ribut untuk tapi bagusnya itu dianggarkan sebelum puasa, Pak. Makanya dan anggarannya harusnya sudah dicatat jauh sebelum pelaksanaan sebagai itu. wujud dari catatan Allah di Lauhil Mahfuz. Ya, jadi ini hikmah yang bisa ditarik dari sisi ini. Jadi kalau saya mengatakan Ramadan bulan yang penuh hikmah barokah. Barokah itu artinya menambah kebaikan bagi siapapun. Tidak ada di bulan Ramadan orang ingin hilang keberkahan. Dalam tanda petik, tingkat teologinya di sini tinggi, keyakinan di situ. Ramadan, bulan yang penuh ampunan Tuhan. Jelas Ramadan itu syahrul wal ghufran. Bahkan dalam hadis Rasulullah yang populer, saya tidak melakukan penelitian sahih atau tidak, tapi ini sangat populer. Awwaluha rahmatun, awsatuha maghfiratun. Jadi bulan Ramadan itu betul-betul bulan ampunan. Artinya pintu taubat itu dibuka. Makanya alangkah ruginya bagi mereka yang diberi kesempatan oleh bertobat, oleh Gusti Allah untuk bertobat, beristighfar. Sementara pintu taubat sudah dibuka, dia tidak mau memasuki itu. Hare-hare. Jadi cek Gusti Allah tekasar apalah tangkilun. Apakah kamu tidak menggunakan akal? Sudah kami buka pintu tobat ini di bulan Ramadan. Tapi kalian sepertinya enggan memasuki itu. Ibarat orang nyuguhin kita kopi. Kopinya kopi sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita enggan meminumnya. Nah, kenapa enggan meminum? Mungkin dia sedang lambungnya tinggi, mungkin dia juga merasa atau tidak tahu bahwa itu kopi gitu kan. Atau mungkin begitu. Ya. Jadi banyak orang yang diberi peluang oleh Gusti Allah di bulan Ramadan tapi enggan memanfaatkan peluang itu. Nah, itu yang disebut bulan ampunan Tuhan. Ramadan, hari-hari pembakaran. Kenapa disebut hari pembakaran? Ramadan itu kan artinya membakar sesuatu. Membakar dosa-dosa kita. Nah, ini yang harus kita pahami dan insya Allah masyarakat sekarang sudah sadar dengan itu. Sayang kalau hari-hari pembakaran saatnya sampah ini dibakar, tidak kita bakar, akhirnya menjadi membau, membusuk dan harum, kurang menyedapkan. Nah, Prof, kira-kira untuk mendapatkan barokah, hikmah, magfirah, itu semuanya gitu. Kira-kira nih persiapan apa yang harus
biar betul-betul tidak hare-hare seperti tadi ketika dibukakan ampunan itu kan. Jangan-jangan hare-hare itu tidak tahu bahwa itu magfirah gitu. Ya. Nah, kira-kira Betul. persiapan apa nih yang harus? Jadi persiapan kita di sini ada beberapa hal. Pertama ada kesiapan berbersih diri. Berbersih diri. Berbersih diri ini aspek jasmaninya harus bersih. Kasarnya beginilah. Kudu loba mandi. Ya dulu di kampung itu, Prof, orang tua saya biasa ya karena tidak ada sampo gitu kan, ku sapu ketan gitu kan, mandi di balungan. Iya, yang dari padi itu. Ya, diduruk gitu kan. Diduruk terus dipakai bebersih. Nah, ini isyarat. Judulnya keramas Ramadan. Keramas menjelang Ramadan itu kan tidak dilakukan di bulan Ramadan, tapi menjelang 1 hari atau 2 hari sudah bebersih mereka. Seperti pengantenan lah kira-kira. Ada siraman kan. Ini bersih diri dari mulai aspek jasmani. Mandi jasmani. Kemudian berwudu ya. Berwudu itu kan bebersih juga. Makanya di situ ada doa yang sekaligus tercover 2 hal. Ketika selesai wudu kan doanya Allahumma ighfirli dzunubi Allahumma ja'alni minat tawwabin Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Tawwab ini ada berkaitan dengan rohaninya, mutatahhirin berkaitan dengan jasmaninya. Jadi wudu itu sekaligus mengcover 2 kebersihan tadi. Nah, ini bagaimana jasmani kita ini terhindar dari kotoran-kotoran yang melekat, terutama kotoran-kotoran yang bersifat najis. Ulama fuqaha kan sudah menyatakan najis muhaffafah, mutawassithah, mughalladah, apalagi. Jadi kita hindarkan di situ. Jadi artinya kita rengkak paripolah itu harus sudah betul-betul bersih dari sisi lahiriah. Terjaga juga dan terpelihara kesehatan kita. Karena dengan banyak bebersih, dengan wudu, dengan mandi, saya kira itu juga ada aturan kan. Terutama mandi. Mandi itu kan yang paling bagus itu sebelum subuh misalnya. Sore hari tidak usah mandi itu. Apalagi sudah lewat asar ke sana. Karena kondisi fisik kita sedang lemah, tiba-tiba di AC. Ya seperti itu kira-kira. Nah, ini juga menyangkut masalah kesehatan. Jadi pemeliharaan kesehatan secara jasmani penting. Lewat makanan, minuman yang lezat. Opat sehat 5 sempurna kagenep nawar gitu. Katujuhna bucitra, kemudian jadi kemerdekaan, maksudnya kemerdekaan. Kemerdekaan. Nah, ini menjadi sangat penting kita jaga. Nah, ini satu hal yang terkait dengan bebersih jasmani. Yang kedua ada bebersih yang bersifat rohani. Pikiran kita harus setel lagi, dicucikan, dibersihkan. Jangan sampai ada pikiran-pikiran yang kemudian merugikan orang lain. Bagaimana menjaga perasaan orang lain. Karena Pak Dr. Mujib ada beberapa hal yang tidak bisa dimanage. Ada beberapa hal yang bisa dimanage. Yang tidak bisa dimanage itu pertama masa lalu kita. Kehidupan masa lalu tidak bisa dimanage oleh siapapun. Itu sudah jadi fakta sejarah. Catatannya itu. Catatan saja. Dan itu yang tidak akan ada perubahan. Ketetapan Allah yang terletak pada sejarah itu antara lain 1 detik telah berlalu. Ya sudah tidak bisa dirubah dan tidak bisa dimanage lagi. Hanya bisa diceritakan saja. Itu. Paling jadi pelajaran saja. Allati qad khalat laha min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Nah, itu sunnah itu sudah berlalu seperti itu. Tidak bisa dimanage oleh kita. Yang kedua yang tidak bisa dimanage itu peristiwa-peristiwa yang dadakan. Ujung-ujung. Tiba-tiba datang tsunami. Walaupun sudah dideteksi oleh para ahli, tapi ketika datang tidak bisa dimanage. Dikurangi tsunami-nya misalnya. Atau jangan sampai memporak-porandakan lingkungan. Itu udah nggak bisa, Pak. Peristiwa-peristiwa dadakan, angin ribut, angin kencang, peting beliung. Susah orang dan tidak bisa itu di-manage. Yang terkait dengan sistem kehidupan kita justru ini menyangkut pikiran, perasaan, tindakan orang lain kepada kita sulit di-manage. Saya tidak tahu apa Pak Mujib itu punya pikiran apa gitu dengan saya, perasaan apa, atau mau mengambil tindakan apa. Saya tidak bisa memanage pikiran itu, perasaan itu, apalagi tindakan.
Nah, ini hal-hal yang tidak bisa di-manage. Ada hal yang bisa di-manage oleh kita. Pertama yang bisa di-manage itu terkait dengan pikiran, perasaan, dan hati kita serta tindakan kita pada orang lain bisa kita manage. Misalnya gini, saya marah banget ke si A, tapi saya bisa kendalikan. Bagaimana marah yang tadinya betul-betul begitu menggebu-gebu, tapi tiba-tiba dipikirkan juga oleh kita, di-manage. Bagaimana saya sampaikan kemarahan ini, tapi dengan cara-cara yang kita lunakan, sehingga dia mungkin merasa bahwa dia itu sedang dimarahi oleh kita, tapi dia juga melihat bahwa itu dirasakan sangat ringan gitu ya. Jadi ini menyangkut masalah soal simpati, empati, dan perasaan-perasaan orang lain. Ini bisa di-manage. Contoh, ketika Rasulullah itu sedang ngumpul katanya dengan para sahabat, tiba-tiba datang ibu-ibu membawa bungkusan. Bukan minyak goreng ya? Ya. Kalau sekarang curiganya minyak goreng atau gula pasir. Gula pasir. Gitu. Tiba-tiba datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin ngasih hadiah kepadamu ini, dan mohon hadiah ini diterima dengan senang hati. Tolong terimalah, diterima bungkusan itu. Ya Rasulullah, saya ingin melihat engkau membuka bungkusan ini. Rasulullah mengapresiasi itu. Dibukalah. Setelah dibuka ternyata buah anggur, Pak. Yang waktu itu aneh atau tidak aneh anggur itu? Ya anggur biasa, tidak aneh, artinya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Tapi kemudian si perempuan ini memaksa Rasulullah untuk mencicipi anggur itu. Tolong baginda Rasul, aku ingin melihat engkau mencicipi buah ini. Maka Rasulullah juga ikut kepada apa yang diminta oleh perempuan ini. Dimakanlah. Setelah dimakan, dirasakan oleh Rasulullah. Setelah itu, ya Rasulullah, aku ingin melihat engkau satu lagi. Ambil lagi. Dimakan lagi. Kurang sempurna kalau tidak 3. Dimakan lagi. Selesai. Rasulullah mengapresiasi demikian rupa. Terima kasih baginda Rasul, dan aku mohon pamit akan segera undur diri di tempat ini. Keluarlah. Setelah itu selesai, disimpan anggur itu Rasulullah. Sahabat biasa bertanya-tanya. Biasanya Rasul kalau punya makanan, walaupun sedikit jumlahnya, kita ditawari. Nah, ini anggur satu bungkus, dimakan satu plastik. Mungkin dulu belum ada plastik ya, jadi dibungkus saja. Hanya dimakan 3, sisanya kenapa tidak ditawarkan pada kita? Ada apa ini? Dengan beraninya seorang sahabat bertanya, baginda Rasul, ya Rasulullah, kenapa engkau makan anggur itu sendirian saja, tidak ditawarkan kepada kami? Padahal itu anggurnya masih banyak. Rasul menjawab, saya juga sulit untuk menjelaskan, kata baginda Rasul. Yang jelas begini, kalau kamu ingin tahu, anggur yang saya cicipi itu asem banget. Asem banget. Tapi kan tidak mungkin saya harus mengatakan bahwa anggur itu asem di hadapan orang di hadapan yang bersangkutan. Saya harus betul-betul mempertimbangkan kondisi psikologis dia. Jadi kalau sekarang saya menawarkan kepada kalian semua, begitu kalian mencicipi anggur itu dan dirasakan asam, pasti di antara sekian banyak ada yang nyeleneh. Ngomongnya nanti gini, kurang ngajar ya ibu-ibu itu ngirim anggur yang asam kepada baginda, itu sama dengan menghina. Pasti di antara kalian ada yang ngomong begitu. Saya khawatir kalau itu muncul omongan-omongan seperti itu. Makanya lebih baik saya amankan. Nah, ini juga jadi pelajaran bagi kita. Kalau misalnya pimpinan kita katakanlah mendapat rezeki, lalu kita ngomong, wah dapat rezeki, kenapa tidak ngasih tahu pada kita? Mungkin rezeki itu bisa dalam tanda petik bisa kurang sah, bisa kurang halal, atau masih ditanya-tanya atau bertanya-tanya, sehingga kondisi psikologis itu sangat dipertimbangkan. Kaitannya dengan tadi itu, perasaan, pikiran yang tidak bisa di-manage. Ketika kita kepada orang lain, masih bisa kita manage. Ramadan artinya
melatih diri untuk memanage. Yaitu memanage diri. Sesuatu yang bisa kita manage antara lain itu tadi, perasaan, pikiran, tindakan kita pada orang lain. Yang kedua yang bisa dimanage adalah waktu di mana kita sekarang sedang berada pada waktu itu. Itu bisa kita manage. Mau diapakan waktu ini? Dalam waktu sekian menit itu mau diapakan oleh kita? Makanya Pak Dr. Mujib dengan katakanlah kru di sini itu memanfaatkan peluang Ramadan untuk dijadikan arena untuk memberi yang terbaik bagi masyarakat lewat suguhan-suguhan tadi. Namanya juga ringan. Sarmada ya. Sarmada hanya dua dalam Quran itu, Al-Qasas 71-72. Tentang sarmada itu. Sarmada itu. Tapi dalam Quran kan artinya sarmada itu terus menerus. Iya, ongoing proses gitu ya. Satu kegiatan yang ongoing proses. Maka dulu di Sukabumi ada dandim namanya sarmada. Allahumma ja'al kolonel Sarmada sarmadan gitu. Saking dandim itu kepake ke masyarakat, dicintai. Sampai doanya Allahumma ja'al kolonel Sarmada, letkol Sarmada sarmadan gitu. Jadi orang jadi sarmada, jadi sarmadan juga. Nah. Jadi ingin ongoing proses, jangan dulu dipindahkan gitu, saking kepakainya gitu. Itu di kalangan santri kan, maka ada doa gitu kan. Sarmada, mudah-mudahan sarmadan gitu. Jadi sarmadan. Ya, terus menerus memimpin Kodim di sana, Kodim 0607 Sukabumi. Ya, jadi di sarmada ini kalau ayat 71 itu tentang malam. Apakah bagaimana menurut kamu kalau malam itu dijadikan malam selamanya gitu kan? Kalau di yang keduanya itu nahar, siang. Jadi bisa dibayangkan ya? Ya. Dan ini terinspirasi bagi kita bahwa sarmada juga dua nanti. Jadi kalau untuk Ramadan khusus itu sajian ringan hikmah Ramadan. Nanti di luar Ramadan itu ada sajian renyah hikmah dakwah. Nah itu, jadi rejah atau ringan. Dalam konteks sosial kita, dalam konteks publikasi dan sosialisasi nilai-nilai agama, dibuatlah term-term yang diambil dari term-term agama. Contoh, kami ketika jadi panitia, bukan jadi panitia dulu pada tahun 84 lah, mendirikan Iqomah, Ikatan Keluarga Orang Tua Mahasiswa. Itu sengaja kita buat bahasa Iqomah. Jadi ada nuansa agama di situ, tapi intinya di situ ada ikatan antara kampus dengan orang tua mahasiswa untuk membina mahasiswa. Karena kalau ditangani oleh kampus semata-mata, ketika di luar kampus, siapa yang bertanggung jawab kan? Nah, ternyata dari program Iqomah dulu yang didirikan itu, program pertamanya membangun masjid. Yang kemudian masjid itu Iqomah diberi nama. Iqomah itu bukan bahasa Arab murni, tapi iya. Ya, pantesan ada mahasiswa yang nanya-nanya di Prof. Ini nggak pakai alif lam katanya al-iqomah gitu kan. Tidak bermakna makrifat ya, tapi makrifat. nakira. Ya karena iqomah di situ bukan kop lagi, tidak pakai kop karena ini K-nya itu keluarga. Jadi masjid iqomah itu didirikan dari iuran dan infak orang tua untuk membangun masjid kampus. Bukan dari APBN masjid kampus kita ini dulu yang Iqomah itu. Yang sebelumnya kan ada masjid itu masjid pemerintah karena di sini ada balai diklat kan dulu itu. Nah setelah diganti jadi kampus, masjid lama itu diganti oleh orang tua mahasiswa, diberi nama Iqomah, Ikatan Keluarga Orang Tua Mahasiswa. Nah ini term-term yang diambil dari dari bahasa Arab, tetapi sebenarnya bukan itu. Saya juga membuat model dakwah yang disebut dilalah. Itu singkatan. Dakwah Islam, lantunan ayat, lagu-lagu agamis dan humor. Jadi dilalah itu. Agamis dan humoris. Ya, dan humoris. Jadi seorang mubalik itu harus bisa mencerminkan tadi. Dakwah artinya mensyarahkan sesuatu itu pasohah gitu, bagus. Lantunan ayat. Karena kalau dakwah syarat dengan ayat kan. Jadi jangan sampai memimpin doa kepada masyarakat atau memimpin kalimat dalam bacaan-bacaan itu yang tadinya ghairil maghdub jadi gurabil maghdub misalnya. Atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar diganti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hum yuqinun misalnya. Jadi artinya
kepasohan dalam melantunkan ayat-ayat Quran dengan bagus, baik mujawad maupun murattal. Sekarang kan musim murattal seperti itu. Ustaz Abdul Mujib kan kalau memimpin sholat begitu nikmat, jamaah itu tenang gitu. Tapi kalau subuh-subuh saya, walaupun Rasulullah mensunahkan panjang, kadang-kadang ngeri juga Pak. Kalau orang jamaah kita ini banyak yang pergi ke pasar. Oh, para pedagang. Iya, baca panjang Ar-Rahman, Allamal Quran. Baru sampai di situ gerung mobil Pak di luar. Aduh, mobil kahiji geus init ya. Masih terus Ar-Rahman itu diselesaikan. Gerung deui mobil. Aduh, mobil kedua geus init. Jadi semakin panjang ayat memang untuk orang-orang yang takhusus ingin ibadah subuh itu mantap bagi para pedagang itu. Selainnya. Pedagang, pengusaha ingin buru-buru cepat gitu ya. Makanya kebijaksanaan, bukan bijaksana ya, kearifan seorang imam itu dibutuhkan di situ. Tentang bagaimana sholat yang posisinya masjid itu masjid yang tempat orang transit, seperti masjid misalnya bandara. Masjid mana lagi itu, masjid stasiun, cukup aja inna a'tayna kal kautsar, walaupun subuh itu Al-Ikhlas. Nah ini soal kearifan. Jadi ini inovasi yang dibuat oleh laboratorium dakwah ini dipimpin oleh Pak Dr. Mujib ini. Saya kira ini salah satu kerangka dalam rangka membangun sesuatu untuk memanage waktu yang demikian rupa sehingga waktu itu betul-betul menjadi manfaat. Banyak hal-hal lain yang bisa dimanage oleh kita. Ya, ini terkait persiapan juga Pak, yang harus optimal dan maksimal mungkin karena kita ada produk-produk unggulan itu di dalamnya Magfiro, Rahmah, agar tidak sia-sia gitu kan, selain pementalan ya, pembuatan mental juga. Kira-kira apa nawai itu atau planningnya gimana itu? Saya melihat ada beberapa hal, ada 4 hal sekurang-kurangnya Pak Mujib itu. Tapi ini kalau melihat dari syair yang saya buat ya. Tapi ini bahasa Sunda ini. Kemarin ada masyarakat, saya ngaji di daerah perbatasan Karawang dan Bekasi. Banyak jemaahnya bukan Sunda, tapi saya terpaksa menyampaikan itu karena ini rumusnya rumus bahasa Sunda, walaupun nanti bisa dibuat bahasa Indonesianya. Lantunnya begini. Substansi dari ibadah Ramadan itu saya melihat ada 4. Selain nawaitu Pak ini. Tapi yang jelas, pertama dalam syair itu, urang pageukeun rasa tali asih, duduluran jeung sasama jeung papada, babarengan sauyunan keur babakti, mere mawe ngaluarkeun sodakohna. Dari mana dasar pikiran ini? Itu hadis Rasul mengatakan ayyamur rahmah itu awwaluha rahmatun. Kalau awwaluha rahmatun, maka di awal-awal Ramadan itu kita membuka diri untuk banyak memberi, menebarkan kasih sayang ya. Menebar kasih sayang. Berbagi rasa di situ waktunya kita. Nah, kalau sudah konsep berbagi rasa, berarti nawaitu yang ditanamkan selain niat untuk nawaitu sauma ghadinnya yang terucap, ada nawaitu yang tersimpan dalam hati kita untuk sebanyak-banyaknya memberi yang terbaik pada orang lain. Karena di situ ayyamur rahmah. Dan Rasulullah mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi, bahwa kasih sayang Allah itu hanya akan diberikan sepanjang dia memberi kasih sayang pada orang lain. Jadi jangan harapkan kita mendapat kasih sayang Allah di bulan Ramadan khususnya kalau kita tidak menebar kasih sayang pada sesama. Jadi jemputlah rahmat Allah itu dengan cara menebar kasih sayang. Betul. Rahmat Allah itu kita tangkap secara cerdas dengan cara bagaimana kita menebar kasih sayang itu. Nah, itu jadi bukan memperkuat rasa ingin dikasihi. Bukan. Jadi harus jauhkan, bahkan harus dijauhkan dari mental ingin meminta. Tapi kita menciptakan mental ingin memberi. Sebab kalau meminta itu, kata Oma Irama saja sudah seperti itu. Sungguh aku malu
Tiada terkira menadahkan tangan meminta-minta. Iya, menyiksa diri gitu ya. Jadi menyiksa diri dan hina Pak itu. Secara psikologis ya hina, menyiksa Menghinakan diri. diri sendiri. Jadi berikan kita semangat untuk banyak memberi di bulan Ramadan itu. Jangan ada mental meminta. Oke. Kalaupun besok lusa ada yang memberi pada kita, jangan ditolak. Jangan ditolak. Iya, jangan Tapi ulah ditolak. di Arab-Arab gitu. Ulah di Arab, kamu mau kayak dikejar-kejar. Nah, sok harari deng biasa terkenal di Arab-Arab gitu kan. Hanya kan ini jangankan masyarakat umum ya. Kadang-kadang dosen karyawan juga belum apa-apa. Ya, padekan geus nyiapkeun ya non teh THR cenah can teh. Nah, jauh sebelum Lebaran sudah pada ngomong seperti itu. Jadi ini mentalnya mental diberi. Padahal THR itu tunjukkan hasil Ramadanmu. Gitu ya. Nah, wah, itu lebih sempurna lagi. Ya, baik Ikhwan Mandala TV yang dirahmati Allah, sungguh menarik perbincangan obrolan kita pada kesempatan ini dengan narasumber yang cukup kece sampai akhir zaman ini kecenya. Amin. Ya, alhamdulillah terus sehat Rob. Amin. Ya, terus mengabdikan dan yang paling penting bagi kami adalah terus tetap membinanya karena tetap ya kalau tidak ada pembina ya kata guru saya lamun eueun ngasuh mati kotok oke cenah diuapkeun. Jadi tetap ya harus ada orang yang sekalipun sudah jadi apa gitu hari ini posisinya apa tetap bimbingan dan binaannya itu ya harus dinantikan, diikuti ya gitu kan. Ya, terima kasih, mudah-mudahan Prof sehat dan Amin, berkah selalu ya, Allah. panjang usianya. Amin, ya, sehat. Insya Allah. Nah, kira-kira Prof ini untuk closing statement ya. Kira-kira apa untuk harapan kita untuk Ramadan kali ini nih? Ramadan kali ini ingin pertama orang itu betul-betullah konsentrasi untuk memanfaatkan bulan ini sebaik-baiknya. Karena di ujung syair saya itu kita tidak punya jaminan umur kita bisa sampai lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Jangankan untuk Ramadan, nah untuk Lebaran besok kan kita tidak punya tidak punya jaminan. Oleh karenanya bagaimana optimalisasi memanfaatkan waktu ini, memanage waktu sebaik-baiknya tadi. Yang kedua, bagaimana kita sekarang mengurangi kalimat-kalimat yang kira-kira merugikan diri kita dan orang lain. Sehingga betul-betul saum itu lahir batin dan kemudian terutama sering orang itu musibah karena kata-kata. Menjaga kata-kata ini sangat penting. Jadi ti soledad letah teh jauh lebih berbahaya ketimbang kacocok itu tuh cucuk. Duri menyentuh tangan kita besok lusa bisa selesai. Tapi lidah menyakiti hati orang lain itu belum tentu bisa. Kemana obat tidak dicari? Tidak gitu ada ya. obatnya. Nah itu, jadi persoalan bagaimana memanfaatkan waktu, kemudian menjaga lisan kita, seberat apapun kita bersabar untuk menjaga itu. Dan yang ketiga, bagaimana orang itu berbesi itu dalam arti menjadi al-mustaghfirin bil ashar. Misalnya dalam Al-Quran surah Ad-Dariyat ya, surah 51. Di situ ada ayat ke-17 atau 18 lah. Sekitar itu ada kalimat al-mustaghfirina bil ashar. Bagaimana kita memperbanyak istighfar di waktu-waktu sahur. Artinya sahur itu bukan hanya ingat makanan minuman, bukan hanya hidangan, tapi bagaimana kita menghidangkan yang terbaik untuk Allah dan untuk diri kita, yaitu memperbanyak istighfar. Saya kira ini waktu yang relatif singkat di waktu sahur itu. Nah, kita bagaimana memanfaatkan itu semua sebelum datangnya waktu fajar. Saya kira itu. Baik, alhamdulillah, terima kasih Prof. Ya, mudah-mudahan bincangan ini sangat syarat dengan hikmah insyaallah, dan mudah-mudahan puasa kita yang sedang kita lakukan ini mudah-mudahan memiliki makna dan berefek sosial yang sangat tinggi sehingga kita menjadi hamba-hamba yang berprestasi di hadapan Allah. Terima kasih Ikhwan Mandala TV yang dirahmati Allah. Ya, insya Allah kita akan jumpa lagi di segmen Saramada berikutnya.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.